Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan seks di surga dalam tinjauan hadis mengawali dengan pertanyaan, adakah pesta seks di surga? Dan apakah hubungan badan di surga dengan 100 bidadari termasuk zina? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, bentuk pertanyaan di atas adalah contoh dari orang-orang yang gagal paham. Pertanyaan bodoh seperti itu sebenarnya tidak perlu dijawab. Apalagi jika ada orang yang anti tentang pembahasan hubungan intim di surga, maka orang tersebut termasuk juga ke dalam kaum yang gagal paham. Namun yang salah ketika cara untuk mendapatkan surga hanya termotivasi karena ingin bidadari, sehingga ia dapat berbuat sesuatu di luar nalar. Banyak laki-laki muslim yang terobsesi dengan aktivitas dan kenikmatan seksual di surga, sehingga dalam berbagai media sering kita jumpai berita mengenai pelaku bom bunuh diri laki-laki yang mengungkapkan niatnya untuk menjemput bidadari yang cantik jelita di surga. Beberapa waktu lalu juga, kita pernah tergemparkan oleh ceramah agama di salah satu stasiun televisi yang mengabarkan kenikmatan pesta esek-esek bagi laki-laki di surga. Apakah di surga bisa berhubungan intim? Bagaimana hadis Nabi melihatnya? Facebook juga pernah heboh dengan fatwa seorang ulama laki-laki dari Jordan yang ditanya perempuan tentang kenikmatan apa yang akan didapatnya nanti di surga. Jawabannya adalah laki-laki yang penisnya besar, keras, dan bisa tegang selamanya. Jawaban ini untuk mengimbangi pernyataannya bahwa laki-laki di surga akan dapat perempuan cantik jelita yang sanggup melayani kebutuhan biologisnya tanpa henti. Namun balasan surga serta dengan semua kelezatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan adalah bentuk pemberian Allah kepada setiap orang yang sudah beramal sesuai dengan petunjuk dari Allah. Mereka yang mendapat balasan surga dan bidadari merupakan hasil dari kesabarannya untuk tidak mencicipi sesuatu yang haram sewaktu di dunia. Amal ibadah seperti yang Allah perintahkan hanya berlaku di dunia saja. Ketika sudah tiba hari kebangkitan dan setiap manusia mendapatkan putusan yang sesuai dengan amalnya di dunia. Maka dari itu, keadaan manusia pada yaumil hisab akan terbagi ke dalam dua golongan. Pertama, golongan yang mendapatkan surga, dan kedua, golongan yang dimasukkan ke neraka. Perlu dicatat, setiap penghuni surga tidak ada lagi perintah ibadah kepada Allah. Mereka di surga hanya bersenang-senang dengan batas waktu yang tidak akan ditentukan. Penduduk surga akan mendapatkan keabadian. Begitu juga penduduk neraka, jika ia tidak mendapat ampunan, maka ia akan tinggal di neraka selamanya. Sumber hadis berhubungan intim di surga. Dari manakah sumber semua cerita ini? Kitab Sifat Al-Jannah, karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Ad-Dunya. Wafat pada tahun 281 Hijriyah atau 894 Masehi. Ulama abad ke-9 Masehi. Bisa menjadi awal penelusuran mengenai kisah-kisah aktivitas esek-esek di surga. Beirut dengan judul Kitab Mu'assasah Ar-Risalah, tahun 1997. Di kitab ini ada 124 teks hadis Nabi yang berisi tentang hal-hal terkait dengan surga. Di samping teks-teks lain dari sahabat dan tabi'in yang biasa disebut sebagai atsar. Totalnya ada 364 teks tentang surga dan para penduduknya di kitab ini. Persis di teks yang ke-267 sampai 289 adalah teks-teks yang diberi judul bab jimak ahlu al-jannah atau hubungan intim para penduduk surga. Berarti ada 22 teks hadis mengenai hubungan intim di halaman 191 hingga 200. Tentu saja bisa ditelusuri lagi pada bab-bab yang lain yang memiliki irisan tema yang berdekatan.
Tetapi untuk tulisan pendek ini, bab tentang hubungan badan penduduk surga ini sudah cukup memberi gambaran tentang cerita-cerita hal ini yang menyebar di kalangan beberapa laki-laki muslim. Hadis ke-267 dan 268 bercerita tentang aktivitas esek-esek di surga yang bisa tanpa henti. Dengan penis yang tak pernah lunglai, vagina yang tak pernah kendur, libido yang tak pernah turun, dan orgasme yang simultan, kapanpun dan dimanapun, sesuai kehendak masing-masing. Sayangnya, dalam analisis editor kitab ini, Abdurrahim Al-Asaslah, sanad kedua hadis ini lemah. Juga, tidak ada satupun kitab hadis mainstream, seperti Kutub Sittah, yaitu hadis-hadis dengan riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah, dan Nasai yang meriwayatkan kedua teks tersebut. Hadis ke-269 hingga 272 bercerita dengan berbagai riwayat tentang kemampuan laki-laki surga untuk menyetubuhi 100 orang perawan dalam satu waktu. Sanad teks-teks ini 2 lemah atau dhaif, dan 2 kuat atau sahih. Tetapi yang dianggap kuat oleh editor kitab ini juga tidak ditemukan di kitab-kitab hadis yang mainstream. Sementara hadis ke-273 hingga 276 bercerita tentang laki-laki penduduk surga yang super sibuk memecah keperawanan para bidadari dan selalu bersedia untuk berhubungan intim dengan ribuan perawan dan janda. Namun, kesemua sandaran hadis ini juga lemah. Hadis ke-277 tentang mudahnya memiliki anak bagi penduduk surga jika ia menginginkannya. Hanya dalam 1 jam atau 1 momentum waktu yang cepat, seseorang langsung bisa mengandung, melahirkan, dan anak bisa langsung besar. Sesuai kehendak orang-orang penduduk surga. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ke-278 sampai terakhir 289 semuanya berbicara tentang kecantikan dan keindahan para perempuan yang menjadi pasangan laki-laki penduduk surga. Yang cantik jelita, putih bening menawan bak cermin yang memantulkan bayangan yang melihatnya. Bercahaya, mengalahkan seluruh cahaya yang ada di bumi. Terus muda, tidak pernah menjadi tua. Terus berubah menjadi perawan, tidak menstruasi, tidak mengeluarkan kotoran, tidak juga kencing, ludah, dahak, apalagi keputihan, bahkan tidak juga memiliki anak. Semua teks hadis ini, menurut editor kitab, sebagian besar sanadnya lemah. Hanya 2 sanad teks hadis tentang keindahan betis perempuan dan cahayanya yang mengalahkan bumi yang dianggap kuat. Tetapi juga tidak ditemukan di kitab-kitab mainstream. Azwajun Mutahharoh. Sebagian besar hadis tentang aktivitas seksual di surga meletakkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek berhubungan intim bagi laki-laki, sehingga perlu kajian pemaknaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, sebagian besar sanadanya juga lemah dan tidak terdapat pada kitab-kitab hadis mainstream. Tentu saja, ini baru kajian awal dari 1 kitab dan memerlukan kajian lanjutan, baik dari sisi sanad maupun matan, yang diharapkan bisa memiliki citra surga yang lebih dapat diterima oleh semua kalangan, sebagai tempat kenikmatan bagi laki-laki maupun perempuan. Bukankah Al-Quran sudah bercerita tentang pasangan atau azwajun mutahharoh di surga yang akan membahagiakan penduduk surga? Dan pasangan, tentu saja terdapat netralitas antar gender. Bisa untuk laki-laki yang lalu sering diterjemahkan sebagai bidadari. Bisa juga untuk perempuan yang sayangnya tidak ada terjemahan khusus sebagaimana kata bidadari sebagai pasangan untuk laki-laki. Saya lebih cenderung mengartikan azwajan mutahharoh dalam Al-Quran sebagai pasangan seseorang di surga yang hatinya tulus untuk mencintai dan selalu membahagiakannya.
Sementara kata hurun iin sebagai pasangan seseorang di surga yang secara fisik meneduhkan pandangan mata dan membanggakannya. Baik azwajan mutaharoh maupun hurun iin adalah netral gender. Tidak khusus untuk laki-laki, sehingga tidak benar jika diterjemahkan menjadi bidadari saja untuk laki-laki. Al-Quran juga tidak menyebutkan secara khusus, apalagi detail, bahwa ia adalah pasangan untuk melampiaskan nafsu syahwat. Sekalipun tentu saja tidak menutup kemungkinan tentang kenikmatan seks ini. Karena surga adalah tempat segala kenikmatan spiritual, emosional, fisikal, dan bisa jadi salah satunya kenikmatan esek-esek. Semoga ada kajian lanjutan tentang surga yang lebih mendalam dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk tekun beribadah kepada Allah. Namun dari semua itu, yang sangat penting bagi kita sahabat risalah yang beriman, jangan sampai kita melupakan kenikmatan yang melebihin dari bidadari, yaitu perjumpaan dengan sang pemilik surga dan seluruh isinya. Allah Maha Besar, yang selama ini kita sembah tanpa mempertanyakan wujudnya. Maka di hari kiamat bagi para ulama kenikmatan yang tiada tanding hanya pada saat mereka menatap wajah Tuhannya.